Horas, buat kita semua yang dikasihi oleh Yesus secara khusus untuk seksi perempuan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam PA seksi perempuan gereja kita, Kamis 29 April 2021. Karena itu kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari Mahita sian bukuede nomor 15 ayat sada. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, yang mengizinkan kami beribadah pada hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh bersekutu dengan Engkau di dalam firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang berkuasa di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam PA hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Yesus, secara khusus seksi perempuan yang berbahagia. Kita boleh berbahagia karena kita pun orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi pengikut Kristus, menerima keselamatan kasih Kristus. Hari ini kita disapa firman Tuhan dan kita boleh belajar ketika Tuhan membuka hati. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan membuka hati seseorang, di saat dia mendengarkan firman Tuhan, di saat dia beribadah kepada Tuhan, apa hasilnya? Dalam pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh Paulus sampai ke daerah Filipi, dalam firman ini dikatakan waktu itu belum ada yang namanya gereja seperti kita sekarang, sebab memang
Paulus mau memberitakan Injil ke sana, lalu dikatakan ketika mereka pada hari Sabat keluar pintu gerbang kota, kalau di ayat 12, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Dari situ kita tahu bahwa pemberitaan firman Allah yang kita dengar tadi yang disampaikan oleh Paulus di tepi sungai, katanya itu terjadi di Filipi. Kita tahu ada jemaat Filipi. Karena itu ketika dia memulai pemberitaan di sana, dia menyusur tepi sungai. Saudara-saudaraku, kita perhatikan ada tempat sembahyang, ternyata tempat sembahyang orang Yahudi di sana, tetapi berada di tepi sungai. Karena apa? Karena di Filipi, daerah kekuasaan atau koloni kerajaan Romawi, di sana orang Yahudi termasuk masyarakat minoritas. Jadi kalau mereka mau berdoa, mau beribadah, mereka melakukan itu di satu tempat yang sudah ada, walau dikatakan sesungguhnya tempat sembahyang yang ada di tepi sungai itu bukan sekedar tempat berdoa bagi mereka, tetapi juga menjadi tempat peristirahatan orang yang mungkin wisata ke sana. Tetapi dikatakan tempat sembahyang orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi di sana? Ternyata sudah ada para perempuan berkumpul di sana, berdoa, beribadah kepada Allah yang mereka percayai. Dan kesempatan itu dipakai oleh Paulus untuk menyampaikan Injil, kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan bahkan sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Di tempat itu tadi dikatakan ada perkumpulan perempuan-perempuan untuk berdoa kepada Tuhan. Kita boleh membayangkan ini, bahwa persekutuan atau pertemuan yang paling banyak, yang paling gampang dikumpulkan untuk berdoa. Bahkan sampai sekarang kalau di gereja itu lebih cenderung perempuan yang paling banyak. Walau tidak selalu lagi sekarang. Tetapi kita perhatikan dari awal ternyata para perempuan ada yang berkumpul di situ, dikatakan untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu Paulus bersama dengan temannya pelayan Silas di situ mengajak para perempuan itu mendengar firman Tuhan. Ketika Tuhan membuka hati, itu tadi saya sampaikan yang menjadi, saya coba ambil menjadi judul dari firman ini. Ketika Tuhan membuka hati siapa? Ternyata ada salah seorang di situ perempuan yang disebut tadi bernama Lydia. Kenapa ini Lydia secara khusus disebut? Ada yang istimewa di situ. Lydia itu bukan penduduk di tempat itu, tetapi ikut berdoa di tempat itu bersama dengan perempuan. Padahal Lydia ini disebut tadi seorang penjual kain ungu. Biasanya kain ungu itu mahal. Jadi kain ungu itu biasanya karena harganya mahal, bahannya bagus, maka yang memakainya adalah kalangan bangsawan, keturunan para raja. Jadi kalau Lydia penjual kain ungu itu bisa hadir di situ, dia termasuk waktu itu salah seorang perempuan yang memiliki status sosial yang tinggi, kalangan bangsawan juga maksudnya. Dan ketika dia ada di sana, hatinya dibuka oleh Tuhan. Maka ketika hatinya dibuka oleh Tuhan, dia tidak sekedar mendengar firman yang disampaikan oleh Paulus, tetapi dia sungguh-sungguh memperhatikan firman itu. Dan firman itu tumbuh
Bahkan bisa kita katakan berbuah. Karena apa? Ketika hati Lydia, seorang perempuan yang kaya, penjual kain ungu, yang berstatus sosial tinggi, mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, dia memiliki pengaruh di tengah keluarga. Kalau tadi dikatakan salah seorang dari perempuan yang ikut beribadah di sana adalah Lydia, penjual kain ungu, dan setelah Lydia dibaptis bersama dengan keluarga. Di situ kita lihat ketika satu orang dari satu keluarga sudah mendengar firman Tuhan, ada hasilnya dibawa ke tengah keluarga. Kalau kita perhatikan juga sering sekali pemberitaan firman Allah, percayalah maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Satu orang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus dari satu keluarga, seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri yang sungguh-sungguh terbuka hatinya, dibuka oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, dia memiliki pengaruh, dia berdaya guna di tengah keluarga. Maka apa yang dikatakan oleh Yosua ketika dia mengambil keputusan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah hanya kepada Allah. Itu yang terjadi di tengah keluarga Lydia. Ketika dia sudah menerima firman Tuhan, hatinya sudah seperti tanah yang subur, di mana benih ditabur dan benih itu tumbuh. Seperti itulah hati Lydia karena Allah yang membukanya. Apa pesan yang bisa disampaikan kepada kita melalui firman ini? Ketika Allah membuka hati kita untuk beribadah, walau lewat YouTube atau lewat HP atau lewat laptop atau apapun media yang ada pada kita sekarang, walaupun kita masing-masing di rumah kita, walaupun kita tidak bersama-sama di dalam gereja, kalau Tuhan membuka hati kita, kita akan menerima firman itu. Hati kita akan seperti tanah yang subur, menerima firman itu, lalu firman itu tumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang bisa kita bagikan di tengah keluarga. Kita tanya diri kita masing-masing, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, atau apapun status kita, pekerjaan kita, sebagai opung di tengah keluarga untuk cucu-cucunya, pengaruh apa yang bisa kita tunjukkan ketika kita sudah mendengar firman ini? Lalu yang kedua, apakah sampai di tengah keluarga seorang perempuan itu berguna, berdaya? Di tahun pemberdayaan ini dikatakan ketika Lydia bersama dengan keluarganya sudah dibaptis, artinya sudah percaya dan menerima Yesus, maka hal yang lain yang dilakukan adalah rumahnya terbuka untuk pekabaran Injil, bahkan menjadi tempat tinggal para pekabar Injil, secara khusus Paulus. Di sini dikatakan Paulus, kalau dikatakan di ayat 15 tadi, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, kata Paulus, kaminya itu adalah Paulus bersama dengan Silas temannya, untuk memberitakan firman Allah, atau bisa jadi ada rombongan. Tetapi dikatakan dia, Lydia, meminta mereka untuk tinggal menumpang di rumahnya. Salah satu ciri orang yang percaya adalah partamue. Dan sebenarnya khususnya kita orang Batak, salah satu ciri rumah orang Batak, kenapa kalau kita lihat masuk ke dalam rumah tidak banyak sekat-sekat plong gitu, itu menunjukkan rumah itu memang selalu siap menampung tamu. Firman Tuhan juga berkata demikian, partamue, siap menerima, menjadi rumahnya menjadi tumpangan orang yang membutuhkan. Paulus dalam pemberitaan Injil itu berkeliling dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, maka dia butuh tumpangan. Seorang yang telah menerima firman Tuhan, yang hatinya sudah terbuka untuk menerima firman Tuhan, dia berkata, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak mereka sampai mereka menerima. Dan sampai di surat Filipi juga kita menemukan nama Lydia yang selalu terbuka rumahnya untuk pemberita firman Tuhan. Karena itu, Aka Inang, melalui firman ini
kita boleh melihat bagaimana Allah membuka hati seorang perempuan sehingga dia berdaya guna di tengah keluarga, membawa pengaruh yang baik, membuat seisi rumahnya menerima Yesus dan sungguh-sungguh hidup dalam Yesus. Di tahun pemberdayaan ini kita diingatkan supaya setiap saat kita berdoa, di saat kita mau PA, di saat kita mau beribadah, ternyata hal pertama yang harus kita minta adalah ketika dikatakan kita persiapkan hati berdoa kepada Tuhan memasuki ibadah, satu hal yang harus kita minta kepada Tuhan, biar Tuhan berkenan membuka hati kita. Ketika Tuhan sudah membuka hati, maka hati kita akan membuahkan buah-buah yang baik. Karena apa? Karena di dalamnya sudah tumbuh subur firman Tuhan. Dan orang yang sudah dibukakan hatinya sudah pasti memuji memuliakan Allah hidupnya. Sudah pasti orang yang dibukakan hatinya, dia akan selalu terbuka untuk memberitakan firman Allah. Hidupnya menjadi berita, cerita yang indah, kabar baik bagi sesama. Orang yang telah dibuka Tuhan hatinya untuk menerima firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dia mau memberi tumpangan. Dia mau menolong orang lain. Dia mau melakukan yang baik. Inilah pesan kepada kita dalam PA ini. Biar kita mau menyerahkan hati kita dibuka oleh Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak sekedar pendengar. Setelah selesai kita buka HP kita, lalu berlalu begitu saja. Atau setelah kita mendengar firman Tuhan, firman itu berlalu begitu saja. Tetapi orang yang dibukakan Tuhan hatinya, dia akan selalu memuji Tuhan. Hidupnya menjadi berguna, berdaya, dan berbuah seperti tema tahun pemberdayaan di tahun ini. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berdaya guna, hidup yang berbuah, hidup yang bisa berkorban, yang membuka rumahnya untuk menerima persekutuan di dalam nama Tuhan. Di saat sekarang tidak selalu rumah kita lagi menjadi tempat pertanian, tetapi sekalipun di gereja kita lakukan itu, ketika kita menjadi tuan rumah, bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu atau memberi sesuatu, kita tidak sedang memberi kepada orang yang menerima, tetapi kita sedang membuka pintu rumah kita dimasuki oleh Tuhan, dan kita sedang menjamu bagaimana kasih Tuhan sudah hadir di rumah kita, memberkati kita. Karena itu belajar dari seorang perempuan di zaman sekarang. Baru kita rayakan Hari Kartini, tetapi yang saya perhatikan di Hari Kartini itu yang sering terjadi, yang muncul adalah kebaya Kartini, sanggul Kartini. Jangan sampai hanya kebaya dan sanggul Kartini yang tertinggal, tetapi bagaimana kita kaum perempuan menjadi perempuan yang tangguh, yang berjuang, yang selalu semangat melakukan yang terbaik, berjuang untuk melakukan yang terbaik di tengah gereja dan masyarakat. Harus kita sadari, banyak sekarang memang perempuan yang sudah bersedia menjadi aktivis memperjuangkan kesetaraan gender, supaya perempuan dan laki-laki sama-sama bisa mengambil keputusan di tengah gereja dan masyarakat. Tetapi tidak sedikit juga kita kaum perempuan yang merasa aman di posisi yang kedua. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Yesus, jangan pernah kita merasa aman ketika kita tidak harus berbuat, tetapi berbuatlah dengan sukacita dan katakan, jika sungguh-sungguh aku telah menerima Tuhan dan percaya kepada Tuhan, apa yang bisa kulakukan yang berkenan kepada Tuhan walau masih zaman COVID. Kalau kita berkata demikian, Tuhan yang membuka hati kita, Tuhan yang menyediakan apa yang kita gunakan, dan Tuhan yang datang mengunjungi kita, menyertai kita, asal kita mau. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami umat yang telah menerima firman-Mu secara khusus seksi perempuan. Bukakanlah hati, pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, sehingga hati kami menjadi tempat yang subur di mana firman-Mu tumbuh dan bertumbuh sampai berbuah dan menghasilkan buah, sehingga hidup kami berguna dan berdaya bagi sesama, secara khusus di tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat. Jangan biarkan kami terlena oleh karena pergumulan kami masing-masing, dan jangan biarkan kami terlena dengan status kami masing-masing sebagai istri, sebagai opung, sebagai pekerja, atau sebagai apapun. Biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu kami tahu ketika Engkau membuka hati kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu yang sudah mendengar firman ini Tuhan, dan berikan kami hikmat kemampuan terus untuk memberitakan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi pegangan yang tidak pernah salah di dalam hidup kami dan tumbuh subur di tengah aktivitas kami sehari-hari. Tuhan yang maha baik, berkati semua jemaat-Mu secara khusus seksi perempuan. Biarlah Tuhan yang memakai setiap perempuan menjadi Lydia di zaman sekarang. Tetapi sungguh-sungguh kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan di zaman ini, di situasi COVID yang masih mengkhawatirkan. Kami tidak menjadi terlena dengan alasan itu, tetapi kami selalu terbuka menerima Engkau. Dan kami memohon Tuhan, jika ada di antara kaum perempuan yang sedang menghadapi pergumulan, sakit, atau apapun masalah yang dihadapi, tolonglah Tuhan Yesus, sehingga semuanya menjadi berdaya guna dan bisa memberdayakan hidupnya, bahkan keluarganya, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan yang berkati dengan umur panjang, sukacita, kesehatan, dan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga yang menguatkan. Kami berdoa juga untuk negara kami, untuk kota di mana kami tinggal. Tuhan berkati juga para pemerintah kami, para aparat kami, agar semuanya boleh melakukan tugas masing-masing di dalam penyertaan Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan juga untuk anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kami. Biarlah anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi mereka yang dalam pendidikan, Tuhan berikan hikmat kepintaran agar berhasil, dan bagi yang ujian untuk melanjutkan pendidikannya atau menyelesaikan pendidikannya, Tuhan juga yang memberkati. Dan kami memohon belas kasih-Mu Tuhan untuk para orang tua yang berdoa dan berdoa terus memohon kepadamu di tengah keluarganya Tuhan, yang mungkin sedang bergumul supaya Tuhan memberi jodoh bagi anak-anaknya, keturunan bagi anak-anaknya. Tuhan juga yang mendengar setiap doa-doa kaum ibu yang datang kepadamu dan seluruh jemaat-Mu, bahkan masyarakat di sekitar kami juga. Tuhan sanggup dan mampu memberikan yang terbaik di tengah kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami hari ini. Di dalam nama-Mu kami mohon, ampuni kami dan dengarlah doa kami. Amin. Mari demahita sian bukuede 720 ayat sada laos tapasahat peleata.
sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Horas.